mau apa gitu. Ini aku mau membangunkan orang-orang gitu. Nah, kalau orang Yahudi membangunkannya kan dengan lonceng, dengan apa namanya, trompet. Kalau orang Nasrani dengan lonceng gitu. Maka aku membawa lonceng itu. Lantas orang yang dengan baju hijau itu, maukah aku ajarkan kepadamu cara yang lain? Mau gitu. Nah, maka kemudian orang yang berbaju hijau tadi mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana azan yang kita dengar saat ini. Habis selesai azan yang diajarkan dalam mimpinya Abdul Rabi tadi, kemudian dia bangun, bersegera sebelum subuh dia mendatangi Rasulullah gitu. Nah, menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi mimpi begini dan begini dan begini gitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan itu benar. Maka saat itu juga Abdul Rabi ini kemudian diminta untuk mengumandangkannya. Para sahabat ketika itu ya mereka pada masih belum paham, belum tahu ini. Jadi justru yang mengajarkan kumandang adzan itu pertama kali bukan Rasulullah langsung dari malaikat Jibril. Sehingga jangan pernah kita mengatakan ataupun memahami bahwa adzan itu dalam tanda petik ya sakral sebagaimana hukumnya sholat gitu ya. Jadi ya tetap ini panggilan, itu wasilah gitu. Kita nggak adzan, sholat itu tetap sah sholat kita. Ini bukan masalah syariat. Artinya kalau nggak adzan kemudian wah nggak bisa sholatnya, nggak bisa begitu juga. Demikian juga waktu adzannya gitu. Karena itu bukan dari Rasulullah, justru dari para sahabat yang kemudian Rasulullah secara hadisnya bukan qaul tapi apa namanya ya, Rasulullah menyetujui aja gitu. Itu menandakan kalau hadis-hadis yang tidak langsung Rasulullah, maka kedudukan hadis itu tentunya berbeda dalam masalah syariat. Jadi gitu. Dan berlaku sampai sekarang yang sholatnya ya seperti itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah setelah Isra wa Mi'raj. Sebelum Isra wa Mi'raj sholatnya gimana tadi? Ya tadi, serta halus. Oh gitu seperti iya, berdiam diri. Berdiam diri, kemudian karena kalau orang kita ya istilahnya semedi lah ya. Dalam bahasa kita loh ya, bahasa Jawa loh ya. Artinya dia berdiam diri, kemudian berzikir, mengingat Allah terus. Nah, tata cara sholatnya belum kayak sekarang. Kalau malaikat Jibril belum mengajari Rasulullah bagaimana tata sholatnya, maka Rasulullah tata caranya ya seperti tadi. Dan itu tidak ada batasan waktu. Jadi dari Adam sampai Nabi dari Rasulullah itu sudah melakukan sholat, tapi sholatnya beda-beda. Iya, betul. Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri. Iya. Sampai dia meninggal. Meninggal pun berdiri. Duduk loh. Berdiri Pak, tongkatnya sampai 3 dan rayap. Itu meninggal. Dalam posisi sholat ya. Yang meninggal itu kan berdiri. Kan jinnya, wah ada Sulaiman, biarin. Ayo semangat. Padahal Sulaiman sudah meninggal. Jadi dalam pengawasan pekerja jin ini. Jinnya betul kan. Perintahnya Allah tunduk. Ojo ngaku yo. Ayo semangat. Padahal sudah meninggal. Itu berbulan-bulan Pak sampai rayam gigit habis itu sampai jatuh setelah tongkatnya habis. Baru tahu ya. Tuh meninggal, gigit rayap tongkatnya. Apa selama itu nggak sholat dia baru sambil ngawasi. Jadi sekarang ini Pak Sad ya, orang meniru Rasulullah ketika bertahan di situ dengan banyak yang ke gunung itu semedi. Iya. Tadi keliru besar ya. Iya. Orang begitu ya Allah, ke gua-gua dan sebagainya. Di situ menimbulkan
kemusyrikan yang Ya, datang ke gunung. begitulah ketika perjalanan dakwah itu tidak tersampaikan secara terus menerus dan utuh. Iya. Saya baru kemarin pulang dari NTB. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di NTB. Dan sempat ke perkampungan asli suku Sasak di daerah namanya suku Sadi, perkampungan Sadi. Itu ada ratusan rumah asli suku Sasak. Penduduknya ada hampir 800-an. Nah, mereka itu masih meyakini waktu telu. Maksudnya waktu telu itu adalah ajaran Islam, ajaran Hindu, dan ajaran animisme. Ini berpadu jadi satu. Jadi mereka sholat ya sholat, tapi mereka meyakini bahwa yang melindungi mereka itu adalah roh-roh leluhur mereka, sehingga mereka tidak boleh membuat bangunan yang berbeda dari apa yang dibuat oleh leluhur mereka. Jadi saya sempat sholat duha itu di masjid yang usianya 350 tahun. Masjid itu terbuat dari tanah, terus kemudian pakai rumbia semua. Jadi masyarakat Sasak asli itu nggak ada yang pakai seng, pakai genteng, semua pakai rumbia semua. Nah, terus kemudian dibuatlah undang-undangan untuk setiap rumah masjid itu tiga anak tangga itu, 3 trap. Nah, itu melambangkan adalah 3 waktu telu tadi. Artinya maknanya itu. Iya. Islam, Buddha, Hindu dan animisme. Ya. Nah, kemudian mereka itu tempat rumah mereka maupun tempat masjid mereka itu terbuat dari tanah liat itu. Kemudian setiap kalau yang di masjid itu ataupun rumah istilahnya rumah apa ya, pertemuannya para warga, rumahnya para tetuanya dan sebagainya itu setiap 2 pekan sekali itu dipel. Dan cara ngepelnya adalah dengan kotoran lembu yang masih apa namanya, panas, yang masih basah. Iya, panas ya. Dan itu sudah dipel bertahun-tahun, mungkin sudah ribuan kali, 350 tahun. Sehingga ketika saya masuk itu, saya kira itu semen, persis kayak semen itu, halus gitu ya, halus gitu. Tapi ketika ada pecahannya gitu, ternyata itu dari pinggir-pinggirnya itu kan, pinggir-pinggir masjid itu, wah ini tanah lempung yang tanah liat yang sudah lama kayak istilahnya gribis gitu kan, menandakan bahwa itu sudah lama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa dakwah itu sendiri tidak berkelanjutan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat yang tidak tersampaikan dakwah secara utuh. Nah, kayak gini. Ini masjidnya ini. Situ kayak ngono. Nah, Terus masih terus. Sampai ke Rumbia. terminal. Iya deh. Jadi kan menunjukkan bahwa ini sudah usianya sudah sedemikian. Ini masjid ini. Masjid ya. Nah, Terus kalau terkait dengan hubungan dengan Allah bagaimana? Kalau dia belum sampai, yang bertanggung jawab siapa? Sampai dia masuk kemana kita nggak ngerti karena ya, dia kalau Islam. permasalahan itu sesungguhnya Ya Allah. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada setiap umat kecuali di situ sudah ada Rasul utusan. Ya dai kalau dalam bahasa sekarang. Jadi tidak ada satu umat, satu masyarakat kecuali pasti sudah masuk ke dalamnya adalah dai-dai. Cuma kemudian barangkali penerimaan mereka terhadap para dai ini yang tidak sempurna gitu ya. Nah, jadi ya Islamnya bagaimana? Wallahu a'lam. Kasihan dari Iya. kayak gitu, terus campur Hindu, campur animis dan sebagainya kan
dia mengaku Islam, kasihan ya, tapi Allah Maha tahu mestinya. Kalau Iya. memang dia enggak ngerti betul tentang hakikat syariat Islam. Nah, Sadi. Sadi. Hukumnya beda. Oh, Syariat Islam belum sampai Iya. pada sebuah daerah atau untuk perorangan itu khususnya orang yang tidak mendapatkan itu belum sampainya syariat Islam dari mana posisinya dia? Ya. Jadi para ulama ketika membahas permasalahan tersebut, mereka meyakini ayat yang mengatakan bahwa tidaklah satu kaum kecuali Allah pasti mengutus pada mereka rasul. Rasul itu Kaum. bukan nabi ya. Ya kalau dalam konteks sekarang adalah para dai-dai itu. Pasti pernah. Cuma kemudian penerimaan mereka ada yang banyak yang menolak dan tanggung jawab orang-orang di sekitarnya para dai ini yang juga adalah sering mengabaikan atau apa ya istilahnya mengesampingkan. Padahal sebenarnya ini kewajiban. Maka disinilah sesungguhnya dakwah itu adalah satu bagian dari kewajiban yang kita harus benar-benar memperhatikan itu, sehingga kepedulian kita kepada masyarakat, kepedulian kita pada orang lain yang belum sempurna dalam peribadatannya ini harus lebih gitu. Nah seringkali kita abai terhadap hal itu, sehingga yang dikatakan ya ming wargone masyarakatnya diabaikan, apalagi masyarakat yang jauh, masyarakat yang pelosok sana, apalagi masyarakat yang di daerah pegunungan, masyarakat yang apalagi di luar pulau gitu ya. Sehingga ini bagian dari kewajiban kita itu adalah mendakwahkan Islam ini. Jadi kalau belum sama sekali tersentuh oleh ustadz yang masuk, tidak ada hukumnya lah. Seperti di hutan belantara, Iya. begitu. Gini Nah, ya Pak ya? Terus dulu. Terus dulu baru gini. Nah, permasalahan seperti itu wallahu a'lam. Kiri sini ya? Kiri. Ya. Lewat ini Pak Dame. Nah, iya cuma tahun. Lewat Pak Dame. Kita kan tidak bisa menghukumi juga ya. Artinya ya kita kembalikan wallahu a'lam. Karena juga kita tidak sampai pada penghukuman seperti itu. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana urusan dakwah ini sampai kepada mereka. Bukan kemudian kita malah membicarakan bagaimana hukumnya mereka gitu. Nanti malah istilahnya itu kita membahas sesuatu yang bukan domain kita. Kalaulah kemudian ketemu mereka dosa atau mereka bersalah, urusan kita apa gitu kan ya? Betul. Oh mereka dosa, apakah kemudian kita merasa bangga? Oh mereka berpahala, apakah juga kemudian kita merasa bangga? Kan nggak ada signifikansinya dengan diri kita. Urusan kita ini adalah dakwah. Bagaimana dakwah itu sampai kepada mereka dengan lebih sempurna. Gitu. Nah kadang-kadang kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kadang-kadang begitu. Gue dosa, gue ngene. Korelasinya gimana kan? Nek hubungannya apa nek misalnya dia bener dosa terus kemudian apakah kita seneng gitu? Allah. Penting ini. Orang melakukan kejahatan, ya misalnya kayak konteks yang Bapak sudah sampaikan, para politisi begini, ya mereka melakukan secara zahirnya pelanggaran gitu ya. Tapi kan signifikansi menghukumi mereka kan bukan hak kita. Betul. Sebab kalau kita terjebak dalam penghukuman seperti itu, nanti akhirnya akan ada kesombongan diri. Kue salah, nek ngomong kue salah berarti aku bener kan begitu. Walaupun sing aku bener lah diomongke. Maka dari itu memang kita harus benar-benar hati-hati ketika menjustifikasi orang lain dengan sebuah hukum, kecuali secara zahir memang sudah melakukan pelanggaran. Kalau kembali ke ayat Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa Ya. itu kan saudara kita. Jadi bukan saudara sekandung, tapi kan saudara seiman, Pak. Nanti kita bertanggung jawab itu, Pak, menurut ayat ini. Iya.
Tapi tanggung jawab kita kan pada dakwahnya, Ya, bukan ya, pada dakwah. penghukumannya, Ya. ajak-ajaknya. Wis diajaki mereka jadi baik, ya insya Allah kita dapat pahala kan begitu kan? Iya. Wis diajaki mereka tidak menjadi baik, ya tetap juga insya Allah kita dapat pahala. Karena urusan kita hanya sebatas itu. Menyampaikan aja, tugas kita hanya Karena ada menyampaikan. yang berpandangan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro di lingkungan keluarga dia aja gitu loh Pak. Oh, enggak seperti itu Padahal sebetulnya. itu Iya. lebih luas lagi. Iya, betul. Pandangan kayak gitu aja. Terus saat masih terus. Terus sampai mentok Bang Cu yang tadi kita lewat itu. Yang lain di belakang kita. Tadi kita kan lewat sini Ustaz. Iya. Ya, siliannya pemelu. Ayo. Pemelu lagi. Orang melu Orang melu yo. Pak Mei semambut loh. masih ngetet kita ya. Oh, Pak Mai ngarepan nggak gitu? Itu belakang ya. Bukan. Kita depan kali. Lah borong kita sing kita ngene. Tahu kan? Ya. Ilmunya Nabi juga. Jadi itu mempelajari soalan apa? Tanda-tanda kiamat. Pak. Tahulat itu, fikih tahulat itu yang sekarang saya pelajari itu yaitu itu tadi Pak yang saya sampaikan tanda-tanda kiamat, terus cacat hukum, cacat ilmu itu Pak. Nabi sudah menjelaskan itu cacat ilmu. Orang itu berilmu tapi nggak dipergunakan itu sudah cacat ilmu Pak. Sampai di fikih tahulat. Itu yang kita pelajari kan umum itu Pak, yang Islam ada rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2, ya Pak. Nah, ini tanda kiamat itu ya ada 2. Jadi rukun Islam itu ada 2. Yang panjenengan ingat kira-kira apa Pak? Kalau rukun ihsan itu ada 2. Ini sharing aja Pak Ustaz. Sharing ngomong kita ketemu aja baru ketemu. Nah, jadi sharing. Jadi ihsan itu ada 2. Dijelaskan itu kalau kalian sholat itu seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Kalau kalian tidak mampu melihat Allah, seolah-olah kalian dilihat. Itulah ihsan. Pasti kamu juga tuh. Nah, itu ihsan. Rukun ihsan itu dua. Penjabarannya nanti luas. Apa ini yang kedua ini? Ada sesuai. Ya. Nah, rukun mbok nombi. Nah, ini kan. Oke. Ikut rukun. Yang menarik itu, yang menarik itu kalau kembali ke suku Sasak tadi, Oh iya. cara mereka untuk menikah itu nyulik. Allah Akbar. Nyulik. Iya, Betulan. iya. Tapi tidak melukai ya? Tidak melukai. Oh, menculik. Artinya Dengan kencan, Pak. yang penting wong tuane orang ngerti. Oh, itu berarti berhasil. Nah, Diterima apa sih? ya, artinya biasanya kemudian nyuliknya itu bukan ada 2 ya. Iya. Ada di antara pemuda dan pemudi yang Iya. mereka sudah sama-sama Oh. senang gitu. Sumatera itu loh Pak. Maka kemudian sang pemuda itu ngajak teman-temannya untuk menculik gadis ini. Oh. Nah, keyakinan masyarakat Sasak itu kalau sudah diculik sehari semalam wong tuane orang ngerti, maka berarti ini sudah sah menjadi istrinya, maka kemudian dinikahkan. Ya Allah. Makanya di sana itu gadis-gadis suku Sasak yang saya di foto tadi, yang cuma satu wilayah itu mereka akhirnya menikah dengan sepupunya, ya tidak jauh gitu kan. Karena mereka hampir tidak ada penduduk suku Sadi ini, orang Sasak ini yang keluar dari wilayah itu. Jadi tidak ada yang keluar dari situ. Ya, karena mereka tadi terikat dengan pemahaman keyakinan Hindunya yang sangat kuat. Iya. Jadi karena mungkin dahulu itu para dai tidak bisa menjelaskan dan mengajak mereka secara berkesinambungan, padahal sebelumnya mereka orang-orang Hindu,
sehingga orang keyakinan Hindu itu masih mengakar kuat Melekat pada ya, masih mereka. terus, melekat terus. Iya. Sehingga mereka tidak berani keluar dari wilayah itu karena apa? Karena kalau mereka keluar dari wilayah itu nanti akan terkutuk. Oh, Dan tertutupnya itu macam-macam ya dengan pemahaman orang Hindu itu. takutnya luar biasa. Iya, dari kalau kata- sudah begitu Yuh, mereka sudah tidak berani melanggar. dan melanggar. Otomatis tidak berani ya. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Bagaimana untuk meyakinkan ya saya kasih Ya, ya. kembali dakwah itu Dakwah terus dijelaskan. ya. Iya. Pelan-pelan Nanti ya. ini gini ya. Jadi pelan-pelan terus aneh ya Saya itu berkesinambungan. sampai kemudian kemarin nyari ketua adatnya tapi Kodarwo ora ketemu. Oh. Ketua adatnya sampai dengan saya nyari pimpinan agamanya. Tapi ya tadi Kodarwo ora ketemu. Mau saya kalau ada orang-orang di situ, anak-anak di situ tak bawa. Kemudian di sini ya kita pondokkan, kita ajari agama dan sebagainya. Tapi kan sudah punya keyakinan terkutuk dan keluar dari situ kan tidak berani ya, mau diajak ya. Nah makanya ini kan dengan Namanya dialog, ketua adatnya memberikan ini ya mungkin dengan dialog, dengan boleh ya. nanti Ada bahasanya yang begitu. ngikutin panas ya? Eh? Gak ada yang ngikutin. Lu masuk Apa ketahan lampu merah Sudah tadi sudah tak share Pak Dono Di Senlok. tempatnya ya. Ya. jibet coba jibet.